Halo semuanya, hari ini adalah Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Hari ini, saya akan berbagi pengetahuan untuk membantu kita memahami hakikat asli kita. Pemahaman ini akan membantu kita menyadari mengapa kita tertarik pada dunia ilusi ini untuk belajar tentang elemen asli kita sendiri. Begitu kita menyadarinya, kita akan melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk tubuh kita, suara yang kita hasilkan, gambaran dalam pikiran kita, emosi yang kita rasakan, dan persepsi kita terhadap berbagai hal, sebenarnya bukan milik kita. Semua ini hanyalah manifestasi dari elemen asli. Ketika kita memahami ini dengan jelas, kesombongan dan keinginan untuk bersaing atau memiliki sesuatu akan menghilang. Semua orang akan hidup berdampingan dalam harmoni dan damai karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Rasanya seolah-olah kita hanya tinggal di dunia ini untuk belajar dan saling membantu melampaui batasan dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini tanah, air, pohon, udara merupakan bagian dari alam. Bahkan makanan dan tubuh fisik kita adalah milik dunia ini. Mengapa kita harus menyimpan kemarahan, terlibat dalam konflik, atau saling menyakiti? Apa gunanya membagi orang menjadi kita dan mereka? Pahamilah bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan tubuh kita sendiri. Jika kita memahami kebenaran ini, kita dapat hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang elemen asli ini akan terus disebarluaskan dalam ratusan rekaman, dengan satu tujuan, membantu setiap orang untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, memahami diri mereka, dan mengenali elemen asli mereka. Mohon bantu bagikan setiap rekaman ajaran ini. Sebarkan pesan ini agar semua orang di dunia dapat mendengarnya, anak-anak, orang dewasa, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, dari semua kelas sosial, semua status, semua agama, semua kepercayaan, semua kebangsaan, dan semua negara. Setiap orang dapat mendengarkan karena kita semua memiliki satu kesamaan, elemen asli. Meskipun aspek lainnya berbeda, seperti bentuk fisik kita, tempat tinggal kita, pengetahuan dan kemampuan kita, bahasa, dan agama kita, satu hal yang menyatukan kita adalah elemen asli. Elemen asli ini juga dapat dipahami sebagai pikiran, sebuah istilah yang bisa kita pahami. Pikiran adalah elemen asli kita dan satu-satunya pengetahuan sejati yang harus kita pahami. Studi tentang pikiran adalah hal yang mendalam dan misterius. Pengetahuan ini tidak dapat dirasakan melalui indera fisik seperti mata, telinga, hidung, lidah, atau tubuh. Namun, elemen asli dapat mengenali dirinya sendiri. Untuk mencapai pengenalan ini, kita harus memahami bagaimana fenomena yang mengelilingi elemen asli bekerja. Proses ini dikenal sebagai melihat ke dalam diri untuk menemukan jati diri kita, daripada mencari pengetahuan dari dunia luar. Alasan kita membagi, bertengkar, saling menyakiti, menghancurkan, menyimpan dendam, dan membenci satu sama lain yang menyebabkan penderitaan besar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karena kita tanpa henti berusaha mengejar sesuatu. Sejak kita bangun hingga kita tidur, kita terus berjuang, hingga menyebabkan konflik bahkan pembunuhan. Apakah kita menyadari apa yang kita cari? Kita hanya mencari makanan untuk dimakan. Dari pagi hingga malam, kita bekerja tanpa henti hanya untuk mendapatkan sepiring makanan. Padahal, kita bisa bertahan hidup hanya dengan satu kali makan sehari, tetapi kita terus-menerus bekerja hingga mengalami stres, kecemasan, bahkan penyakit. Semua tekanan ini menyebabkan kondisi seperti depresi, neurosis, tukak lambung, dan kanker semua berasal dari tekanan mental yang terus-menerus untuk mencari makanan. Untuk apa semua ini? Kita telah menjadi budak dunia ini, budak tubuh kita, dan budak tradisi serta budaya dunia ini. Namun, kita telah melupakan elemen asli kita, hakikat yang menciptakan segalanya. Ironisnya, kita adalah pencipta segala sesuatu,
tetapi kita justru menjadi budak dari apa yang kita ciptakan. Bukankah ini absurd? Alih-alih menciptakan segalanya untuk melayani kita dan memberi kenyamanan, kita justru telah menciptakan segalanya hanya untuk menjadi budak bagi hal-hal tersebut. Kita menciptakan selembar kertas dan menyebutnya uang. Hari ini, kita adalah budak uang, hingga rela membunuh, menghancurkan, membenci, bertengkar dengan saudara, memecah belah keluarga, tanah, dan negara, serta menyebabkan kerugian semua karena sesuatu yang kita sebut sebagai uang. Uang hanyalah alat tukar, konsep netral untuk memudahkan kehidupan. Namun, kita telah mengubah uang menjadi sesuatu yang memperbudak kita. Kita telah membangun kandang, masuk ke dalamnya secara sukarela, dan kini kita menderita di dalamnya, tidak dapat keluar. Inilah sebabnya kita bersaing, berjuang, dan saling menghancurkan, yang menyebabkan dunia kita kekurangan kedamaian. Seringkali kita membayangkan perdamaian dunia sebagai keadaan di mana setiap orang hidup harmonis, saling membantu, dan mendukung tanpa perpecahan. Perdamaian sejati hanya dapat muncul ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Jika kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik dunia itu sendiri, bahwa tidak ada yang benar-benar milik siapapun, dan jika kita menyadarinya melalui pemahaman mendalam tentang elemen asli kita, kita akan melihat bahwa bahkan tubuh kita bukanlah milik kita. Bayangkan jika kita benar-benar menyadari bahwa tubuh ini bukan milik kita. Mengapa demikian? Jika tubuh ini benar-benar milik kita, kita bisa memerintahnya. Tubuh, jangan menua. Apakah tubuh akan menurut? Tubuh pasti harus menua, bukan? Bisakah kamu memberitahu tubuh, jangan menjadi tua? Semakin tua tubuh, semakin banyak penyakit yang muncul, bukan begitu? Bisakah kamu memerintahkan tubuh, jangan jatuh sakit? Bisakah kamu mengatakan kepada tubuh, jangan menderita? Bisakah kamu berkata, jangan mati? Kamu tidak bisa. Kesimpulannya, tubuh ini hanya ada untuk waktu yang singkat, bukan? Tubuh ini siap mati kapan saja, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa ketika tubuh mati, di manakah diri kita? Apakah kamu tahu, unsur asli kita adalah esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni secara alami. Ini adalah keadaan kekosongan dan kejernihan, suatu esensi kehidupan yang sangat murni, seperti ruang kosong yang jernih di depan kita. Inilah diri kita yang sebenarnya. Saya akan menjelaskan mengapa, meskipun tubuh mati, esensi kehidupan kita tidak mati. Jika esensi kehidupan kita adalah unsur yang abadi, suatu keadaan yang tidak datang dan tidak pergi, ia adalah kejernihan dan kekosongan yang murni, menyatu dengan segala sesuatu. Esensi yang jernih ini tidak pernah diciptakan, ia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Kita adalah esensi kehidupan ini, unsur yang jernih dan murni ini. Banyak individu di dunia ini yang telah berintrospeksi dan memperoleh pemahaman sejati telah menyadari esensi ini. Namun, sebagian besar dari kita tetap tidak menyadari bahwa kita adalah esensi kehidupan yang murni ini, unsur yang abadi, yang dapat dibandingkan dengan DNA yang dapat berada di dalam tubuh manapun. Dimanapun esensi ini berada, kehidupan muncul dalam tubuh tersebut, kita menghuni tubuh itu, dan ketika tubuh mati, kita berpindah ke tubuh lain. Ini bisa menjadi tubuh makhluk air, hewan darat, makhluk bawah tanah, burung, atau bahkan manusia. Ketika tubuh hancur, esensi kehidupan mencari bentuk lain untuk dihuni, mengulang siklus ini tanpa henti. Mengapa esensi kehidupan ini terus-menerus mencari tubuh baru? Ketika ia berada dalam tubuh manusia, kita menjadi terjebak dalam ilusi bahwa kita adalah laki-laki atau perempuan, berpikir bahwa kita benar-benar manusia. Namun, kita gagal menyadari bahwa tubuh ini hanya sementara. Ketika tubuh mati, esensi kehidupan mencari tubuh lain, terus-menerus berputar dalam siklus ini. Siklus ini berlangsung tanpa akhir, memakan dan dimakan, menyakiti dan disakiti, membenci dan dibenci. Setiap kesadaran menghuni tubuh manusia dan hewan,
yang semuanya saling berhubungan. Seolah-olah seluruh dunia dan alam semesta adalah saudara. Esensi kehidupan kita berdiam di dalam tubuh makhluk hidup dan mengambil berbagai bentuk. Ia menghuni berbagai rupa dan wujud, dari makhluk terkecil hingga yang terbesar, dari manusia hingga makhluk luar angkasa. Kita telah ada dalam setiap bentuk dan tubuh, ketika satu tubuh mati. Esensi kehidupan asli bergerak untuk menemukan tubuh baru, mengulangi siklus ini tanpa henti. Pengembaraan yang tiada akhir ini dikenal sebagai samsara, siklus penciptaan dan transformasi. Bahkan kata-kata yang kita dengar adalah bagian dari siklus buatan ini, terperangkap dalam kerangka ilusi dan konvensi. Mengapa unsur asli atau esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jernih terus-menerus mencari bentuk untuk dihuni? Kapan esensi murni ini akan berhenti muncul dan berhenti bergantung pada berbagai tubuh? Esensi murni ini akan menemukan kedamaian, hanya ketika esensi murni kita mengenali dirinya sebagai, inilah diri kita, barulah ia akan mencapai kesadaran sejati. Di sini, saya akan menggunakan istilah, kita, untuk merujuk pada esensi yang jernih dan murni ini. Esensi ini sepenuhnya murni, bebas dari atribut apapun. Dalam kemurnian ini, tidak ada datang, tidak ada pergi, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Ia bersifat abadi. Ia bukan kegelapan maupun cahaya karena ia begitu jernih dan begitu murni. Kegelapan berdiam dalam kejernihan ini, dan cahaya juga berdiam di dalamnya, namun esensi murni ini tidak terdefinisi oleh atau terkait dengan apapun. Esensi murni ini tidak mengenali dirinya yang sejati. Mengacu kembali pada kita, dalam konteks ini, kita merujuk pada esensi yang jernih dan murni ini. Kita tidak benar-benar tahu siapa kita sebenarnya. Kita tidak menyadari apa yang sedang kita cari. Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita kejar. Pada saat yang sama, kita terus-menerus menciptakan konstruksi. Kita menciptakan suara sebagai alat. Kita menciptakan gambaran mental sebagai alat. Kita menciptakan emosi sebagai alat. Bahkan persepsi dan kesadaran kita adalah alat. Ini termasuk ingatan dan pemahaman kita, semuanya adalah alat yang telah kita ciptakan. Semua ini hanyalah alat. Kata-kata yang saya ucapkan sekarang juga merupakan alat kata-kata yang digunakan sebagai instrumen. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang benar-benar kita. Pengetahuan ini sangat mendalam dan khusus, diperuntukkan bagi mereka yang bijaksana dan memiliki ketajaman untuk berbalik ke dalam dan mengamati fenomena dalam diri mereka sendiri. Mereka yang berlatih mengamati keadaan batin mereka akan menyadari bahwa suara yang berbicara dalam pikiran mereka suara pikiran seperti, mengapa ada masalah dalam pekerjaanku? Bagaimana cara memperbaikinya? Haruskah saya berkonsultasi dengan atasan saya? Atau harus menyerah dan memulai dari awal? Mengapa saya mengalami begitu banyak kerugian, dan bagaimana cara menghentikannya? Bukanlah diri kita yang sejati. Jika kita melihat ke dalam, kita akan melihat bahwa suara batin itu bukan bagian dari esensi kehidupan kita. Esensi kehidupan kita tidak memiliki mulut. Kamu bisa menyebutnya pikiran atau jiwa, tetapi ia tidak memiliki mulut fisik. Jadi, mengapa kita mendengar suara di dalam? Suara itu hanyalah sebuah fenomena. Ia bahkan dapat menciptakan gambaran mental. Gambaran yang muncul dalam pikiran berasal dari esensi kehidupan kita. Esensi ini menghasilkan fenomena-fenomena seperti suara, gambaran mental, bahkan emosi. Misalnya, ketika kita berpikir dan membentuk ide yang mengarah pada perasaan puas atau tidak puas, emosi ini hanyalah fenomena. Semua ini suara, gambaran, emosi tidak lebih dari sekadar fenomena. Mereka bukan diri kita yang sejati. Fenomena ini hanya berfungsi secara alami untuk membantu kita belajar. Bahkan tindakan merasakan dan mendengar suara ini adalah fenomena. Kamu sedang mendengar suara saya sekarang, bukan? Perhatikan bagaimana kesadaran ini menerima suara dengan sendirinya. Amati ini dalam dirimu. Esensi kehidupan kita memiliki kemampuan untuk menyadari,
Apakah kamu melihat bahwa persepsi ini, tindakan mendengar dan mengenali suara, adalah fenomena dari kesadaran itu sendiri? Ia tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada yang memilikinya. Alam menyadari dengan sendirinya, seperti matahari yang memancarkan panas dan cahaya dengan sendirinya. Matahari tidak mengetahui bahwa ia memancarkan cahaya atau panas. Namun sifatnya adalah memancarkan fenomena cahaya dan panas keluar. Demikian pula, kejernihan kosong dan murni dari esensi kehidupan kita juga memunculkan fenomena. Fenomena ini bergetar dalam bentuk suara, gambaran, emosi, kesadaran, ingatan, pemahaman, bahkan keraguan. Semua ini hanyalah manifestasi dari esensi kehidupan mereka, bukanlah kita. Semua ini hanyalah fenomena. Mereka bukan esensi kehidupan itu sendiri, melainkan fenomena yang mengelilinginya. Untuk memperjelas lebih lanjut, pengetahuan ini adalah sesuatu yang harus kita dengarkan dan renungkan secara mendalam. Sebarkanlah pesan ini, bagikan secara luas, dan dorong semua orang untuk mendengarnya. Ini adalah pengetahuan yang paling mendalam. Kita telah belajar begitu banyak tentang dunia. Kita telah menguasai segalanya. Bahkan jika kita memiliki 1.000.000 gelar atau menjadi 1.000.000 dokter, semua pengetahuan di dunia ini tidak dapat membantu kita hidup bersama dalam harmoni dan damai. Pengetahuan itu tidak dapat membebaskan kita dari penderitaan. Tidak ada bidang studi yang dapat membebaskan kita dari penderitaan, dari bahaya, atau dari ilusi dunia ini. Tidak ada kecuali satu bidang pengetahuan ini. Ini adalah kebijaksanaan yang misterius dan sering diabaikan. Ini adalah pengetahuan tentang unsur asli, sumber dari semua unsur. Inilah asal dari segala sesuatu, baik unsur materi, fenomena, maupun energi. Kita adalah unsur asli, kejernihan yang kosong. Esensi ini sangat murni. Kita adalah esensi yang jernih dan murni ini. Dengan pengetahuan ini, saya ingin mengatakan kepadamu, saatnya untuk pulang. Dunia luar bukan milik kita. Kita ada di sini. Kita adalah esensi kehidupan, kejernihan kosong yang abadi. Esensi ini tidak memiliki bahasa, tidak memiliki cerita, tidak memiliki suara, tidak memiliki gambaran, tidak memiliki emosi, tidak memiliki kesadaran, dan tidak memiliki fenomena. Ia benar-benar jernih, tenang, dan damai dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu diciptakan. Ia tidak memerlukan usaha untuk muncul. Ia sudah ada, kita sudah murni dan lengkap. Inilah mengapa penting untuk membimbing diri kita agar berbalik ke dalam. Saya telah menjelaskan bahwa ketika kita benar-benar memahami diri kita sendiri, kita akan menyadari kebenaran, tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Sebagai perumpamaan, bayangkan bahwa kita telah hidup dalam dunia mimpi untuk waktu yang sangat lama. Kita berada di dunia mimpi, seperti dalam Matrix. Ini adalah dunia imajinasi. Kita menggunakan suara ini untuk menyebut sesuatu sebagai rumah, padahal benda itu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah rumah. Kita menggunakan suara ini konvensi untuk memberikan makna. Kita menggunakan suara ini untuk mendefinisikan benda-benda Porsche, Mitsubishi, Toyota, sedan, truk, sepeda motor, atau sepeda. Benda-benda itu sendiri tidak berbicara, tetapi kita memberikan makna melalui suara. Kita menggunakan suara untuk menyebut sesuatu sebagai awan, tanah, pohon, atau hewan. Kita memberi label pada hal-hal sebagai baik atau buruk, miskin atau kaya, sejahtera atau melarat. Kita menggunakan suara ini untuk mengatakan, ini adalah lengan kiri, ini adalah lengan kanan, ini adalah kaki kiri, ini adalah kaki kanan, meskipun tubuh itu sendiri tidak pernah mengatakan apa itu. Suara itu berkata, ini adalah kaki kiriku, ini adalah kaki kananku. Suara berbicara, tetapi tubuh itu sendiri tidak pernah menyatakan kepemilikan atau identitas. Siapa di antara kita yang dapat melihat dengan jelas bahwa suara itulah yang memberikan nilai pada segalanya? Ini adalah perumpamaan untuk menggambarkan dunia mimpi tempat kita hidup di dunia mimpi.
Kita memberikan nilai pada segala sesuatu, mempercayainya sebagai kita atau milik kita. Kita memberi label pada segala sesuatu, menyebutnya mobil, makanan, pabrik, wanita, pria, anak-anak, orang tua, orang baik, orang jahat, hewan, makanan, atau sampah. Kita menggunakan suara untuk memberi makna pada segala sesuatu, sambil terus hidup dalam dunia mimpi ini. Dalam dunia mimpi ini, kita terjebak dalam pekerjaan dan didera penderitaan. Kita menangis karena kesakitan, bergumul dengan kemiskinan, kelaparan, penolakan, dan konflik. Kita bertengkar, berperang, dan mengalami penderitaan tanpa akhir. Kita merasa stres dan sangat menderita, tetapi semua ini hanyalah bagian dari mimpi. Penderitaan ini, stres ini di manakah sebenarnya? Dan di mana kita berada dalam semua ini? Yang kita miliki hanyalah suara yang berkata, "Aku menderita, aku menderita." Tetapi penderitaan itu sendiri tidak memiliki lokasi yang jelas, begitu pula dengan kita. Sejak awal hingga sekarang, semuanya hanyalah suara ini yang berbicara. Apakah kamu melihatnya? Suara ini menciptakan cerita, makna, dan narasi. Tetapi ingat, semua ini hanyalah bagian dari dunia mimpi. Jangan lupa itu. Sekarang kita memiliki keinginan kuat untuk belajar bagaimana keluar dari penderitaan. Kita mencari cara untuk membebaskan diri darinya. Kita mempelajari agama ini, agama itu, semua agama, dengan harapan menemukan metode ratusan di antaranya untuk melampaui penderitaan. Namun, kita tidak menyadari bahwa kita sedang berpikir sekarang. Saat ini, kita sedang berpikir, kita percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh kita. Kita percaya bahwa kita benar-benar menderita. Tetapi semua ini adalah bagian dari mimpi. Inilah dunia mimpi tempat kita sedang bermimpi. Esensi kehidupan kita yang abadi, unsur asli, adalah kosong, jernih, dan sangat murni. Inilah siapa kita sebenarnya. Namun, esensi ini telah menciptakan ilusi mimpi, membentuk berbagai fenomena suara, gambar, emosi, persepsi, semuanya dirangkai menjadi narasi yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini adalah ilusi dari dunia mimpi tempat kita tinggal. Kita percaya bahwa kita adalah pria, wanita, dan manusia yang nyata. Kita sudah menerima ini sebagai kebenaran. Kita percaya bahwa kita sedang berbicara, mendengar, dan mendengarkan saat ini. Kita mempercayainya sepenuhnya. Apakah kamu tahu, apa yang kita persepsikan saat ini, tindakan persepsi ini, hanyalah fenomena. Suara yang kita dengar hanyalah fenomena. Semua emosi hanyalah fenomena. Semua ini muncul dari unsur asli yang menciptakannya. Namun, kita percaya bahwa kita adalah manusia yang hidup dalam dunia mimpi ini. Saat ini, kita sedang bermimpi. Dan dalam mimpi ini, kita sangat menderita. Kita ingin keluar dari dunia mimpi ini, tetapi kita tidak menyadari bahwa ini hanyalah mimpi. Kita tidak tahu, kita percaya bahwa semua ini nyata. Seperti saat ini, kita percaya bahwa kita benar-benar sedang berbicara dan benar-benar sedang mendengarkan. Apakah kita benar-benar memahami atau tidak memahami saat ini? Kita telah percaya. Kita percaya bahwa segalanya benar-benar ada. Kita percaya bahwa kita benar-benar menikmati makanan yang kita makan, benar-benar merasakan sakit, benar-benar merasa tidak sehat. Kita percaya bahwa kita benar-benar tertawa sekarang, benar-benar jengkel, benar-benar marah. Kita telah mempercayai bahwa segalanya ada sebagai diri, sebagai sesuatu yang nyata. Sekarang, kita mencoba melarikan diri dari penderitaan karena kita percaya bahwa kita benar-benar menderita. Kita ingin bebas dari penderitaan. Namun, semua ini hanyalah mimpi. Lalu, kita bertemu dengan mereka yang telah terjaga, mereka yang telah mencapai pemahaman mendalam, yang telah terbangun dari dunia mimpi. Mereka datang untuk memberitahu kita bahwa tidak ada satupun dari ini yang nyata. Tidak ada diri, tidak ada yang benar-benar ada. Tubuh ini bukan milik kita. Suara ini bukan milik kita.
Sebenarnya, semua ini hanyalah alat yang kita gunakan sementara. Gambaran mental adalah alat, emosi adalah alat, persepsi adalah alat, bahkan perasaan memahami atau tidak memahami hanyalah fenomena, alat lainnya. Bangunlah, tidak ada satupun dari ini yang benar-benar kita. Bangunlah, kita harus menyatakan kepada hati kita sendiri, menetapkan niat, dan mengatakan kepada diri sendiri, mulai saat ini, saya akan terus-menerus mendengarkan ajaran ini. Saya akan mendengarkan suara yang menjelaskan unsur asli, ajaran yang dibagikan kepada kita. Berkomitmenlah untuk mendengarkan pengetahuan mendalam ini, untuk mempelajari bidang misterius ini pengetahuan tentang unsur asli hingga kita mencapai pemahaman sejati. Kita harus mengatakan hal ini kepada diri kita sendiri. Kita harus berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan mendengarkan ajaran yang sedang dibagikan ini sampai kita mencapai pemahaman yang penuh. Buatlah komitmen ini, sebarkan setiap rekaman ajaran ini secara luas. Bagikan agar semua orang di dunia dapat mendengarnya. Ajarkan kepada anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan penyandang disabilitas. Ajak semua orang untuk mendengarkan rekaman tentang unsur asli ini. Pastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengarkan, dan dorong mereka untuk mengunjungi halaman yang dapat membawa mereka pada pembebasan dari penderitaan. Dengan mengetahui hal ini, dari sekarang hingga kita mencapai pemahaman penuh, kita akan terus mengamati dalam diri kita sendiri. Kita akan terbangun secara batin. Kita akan melihat dengan jelas suara di dalam diri dan menyadari bahwa itu bukanlah kita. Kita akan mengenali bahwa gambaran mental yang kita bayangkan bukanlah kita. Kita akan melihat bahwa pikiran dalam benak kita dan suara batin yang berbicara bukanlah kita. Kita akan mengamati bahwa semua emosi baik kepuasan, ketidakpuasan, netralitas, atau emosi lainnya yang muncul di dalam bukanlah kita. Kita akan menyadari bahwa kesadaran itu sendiri hanyalah kesadaran, itu bukan kita. Suara berbicara dengan sendirinya, gambaran mental muncul dengan sendirinya, dan emosi muncul dengan sendirinya. Semua fenomena ini muncul dan kemudian lenyap dengan sendirinya. Mereka muncul dan menghilang secara alami. Kamu akan melihat bahwa segalanya berfungsi sendiri bukan kita, bukan milik kita. Jangan melekat secara bodoh pada fenomena-fenomena ini dalam keadaan apapun. Ini adalah komitmen yang harus kita buat untuk diri kita sendiri. Kita harus mendedikasikan diri untuk mendengarkan ajaran-ajaran ini secara konsisten melalui rekaman. Dengarkan berulang kali. Ingatlah, siapapun yang mendengarkan isi ajaran tentang unsur asli, esensi kehidupan yang kosong dan murni, harus mendengarkan berkali-kali 5 kali, 10 kali, 100 kali. Teruslah mendengarkan. Saya akan terus membuat rekaman ini hingga jumlahnya mencapai 100. Terus dengarkan. Semakin banyak kamu mendengarkan, semakin kamu akan memahami. Semakin banyak kamu mendengarkan, semakin ringan yang kamu rasakan, semakin jernih pikiranmu. Amati, hanya amati. Semakin banyak kamu mendengarkan, semakin bebas yang kamu rasakan. Lepaskan semua pengetahuan lamamu sepenuhnya. Jadilah seperti gelas kosong. Jadilah seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa, seperti anak kecil yang tidak perlu mengetahui apapun. Dengarkan, dan biarkan pemahaman muncul. Dengarkan dan seraplah hingga kamu memahami secara mendalam. Pahami sampai pengetahuan ini mencapai hatimu. Ajaran ini bukan tentang menghafal atau berpikir. Jangan berpikir, jangan menghafal. Peranmu adalah mengikuti, memahami, terus memahami, hingga pengetahuan ini mencapai hati. Hingga esensi kehidupanmu terbangun. Ketika esensi kehidupanmu terbangun, ia akan segera mengenali suara dalam pikiran, gambaran, emosi, dan persepsi. Ia akan menyadari dengan mudah dan cepat. Setelah terbangun, esensi kehidupan akan mengamati fenomena-fenomena ini dan melepaskannya. Ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun dari ini yang benar-benar kita. Kita adalah esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni.
Ketika tekad kita penuh dan tidak goyah, mengikuti komitmen ini, kita akan terbangun. Kita akan mengamati ke dalam, menyadari bahwa pikiran yang berbicara di dalam, gambaran mental, emosi, dan persepsi semuanya hanyalah fenomena. Tidak ada satupun yang benar-benar kita. Memahami atau tidak memahami semuanya hanyalah fenomena yang akan kita amati. Setelah kita melihatnya dengan jelas, kita akan menyadari bahwa hal-hal ini bukanlah kita. Mereka hanyalah fenomena. Kesadaran akan hal ini adalah kuncinya. Siapapun yang pertama kali menguasai kesadaran ini akan menemukan kebenaran tertinggi yang telah kita cari selama banyak kehidupan. Kita terlahir dalam berbagai bentuk dan pengalaman, semuanya demi pencarian akan kebenaran ini. Mari kita menyelami lebih dalam, kembali ke esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan murni unsur asli kita. Memulai dari awal akan membantu kita memahami mengapa kita menghuni tubuh ini, mengapa kita lahir dalam berbagai bentuk berulang kali. Mengapa kita dilahirkan? Banyak dari kita membawa pertanyaan ini dalam hati, mengapa kita dilahirkan? Meskipun kita memiliki segalanya, masih ada perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang, bahwa ini bukanlah yang sebenarnya kita cari. Jauh di dalam, kita merasakan bahwa kita sedang mencari sesuatu, tetapi kita tidak tahu apa itu. Inilah jawabannya. Esensi kehidupan kita tidak menyadari bahwa kita tidak dilahirkan untuk mencari hal-hal eksternal. Kita dilahirkan untuk mengenal unsur asli kita. Inilah yang harus kita pahami dengan jelas. Kita tidak dilahirkan untuk hal lain. Kita dilahirkan untuk menyadari bahwa kita adalah esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni. Jika kita hanya mengamati semua fenomena ini, jika kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik kita, hanya esensi murni yang akan tersisa, maka kita akan berhenti terlahir kembali, berhenti mencari. Kita akan hidup bersama dalam damai, dan harmoni dunia akan muncul secara alami. Itu akan terjadi dengan mudah. Saya akan membimbingmu untuk melihat ini dengan jelas. Bayangkan menghapus tubuhmu sepenuhnya. Misalkan tubuh ini berhenti, ada hapuslah. Bayangkan tubuh ini lenyap. Yang tersisa hanyalah fenomena dan unsur asli. Itulah yang tersisa. Ketika tubuh telah tiada dan kita tidak memiliki bentuk fisik, bayangkanlah. Pejamkan mata dan bayangkanlah. Bayangkan dirimu tanpa tubuh. Tetapi yang tersisa hanyalah fenomena suara, gambar, emosi, persepsi, dan bahkan ingatan. Ada sesuatu di dalam diri kita yang mempertahankan ingatan. Bayangkan bahwa hanya fenomena ini dan unsur asli yang tersisa. Namun, unsur asli tidak memiliki bentuk. Ia adalah esensi yang kosong, jernih, dan sangat murni. Inilah unsur asli kita, dan kita sudah memilikinya. Intinya di sini adalah bahwa fenomena suara, gambar, emosi, persepsi, dan ingatan dapat dihapus. Hapus semua ingatan yang telah kamu kumpulkan, lepaskan semuanya. Hapus semua emosi sepenuhnya. Emosi ini hilangkan semuanya. Sekarang tidak ada lagi emosi, dan kita benar-benar lupa siapa kita, karena tidak ada ingatan. Hapus semua ingatan. Hapus semua gambar yang kamu bayangkan dalam pikiran. Misalnya, pikirkan wajah ibumu, seekor kucing, atau anjing yang bertarung dengan anjing lain. Apakah kamu melihat gambaran itu? Sekarang hapus semua gambaran itu sepenuhnya. Hapus semua citra mental. Pada titik ini, kamu tidak dapat membayangkan apapun lagi. Tidak ada emosi, dan semua ingatan yang pernah kamu miliki telah lenyap. Yang tersisa hanyalah suara ini. Hapus suara ini juga. Suara yang kamu dengar sekarang hapus sepenuhnya. Yang akan tersisa hanyalah kesadaran dan esensi kehidupan. Hapus juga kesadaran ini, kesadaran yang mendengar suara ini. Perhatikan bagaimana kesadaran ini merasakan suara dengan sendirinya. Apakah kamu melihatnya? Ia mendengar suara itu dengan sendirinya. Lihatlah ke dalam dan tanyakan pada hatimu, jika semua ini telah dihapus, di manakah diri? Bahkan kesadaran yang merasakan pun bukan lagi kita. Hapus semuanya sepenuhnya.
Tidak ada kesadaran, tidak ada suara, tidak ada ingatan, tidak ada emosi, tidak ada gambaran. Ketika semuanya telah dihapus, satu hal yang tersisa, esensi kehidupan. Hapus semuanya, dan yang tersisa hanyalah satu hal ini, esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, dan sepenuhnya murni, unsur asli. Esensi kehidupan ini tetap ada. Kapanpun unsur asli esensi kehidupan kita melekat pada fenomena, ia melekat pada suara, percaya bahwa kita sedang berbicara. Namun suara itu tidak berwujud, ia tidak memiliki bentuk. Dan suara itu tidak milik siapapun. Ia muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Jika suara ini benar-benar milik kita, kita dapat memerintahkannya, berhenti berpikir hal-hal buruk. Jangan berpikir sama sekali, aku ingin keheningan. Cobalah berbaringlah atau duduklah dengan mata tertutup. Kamu akan menyadari bahwa selalu ada suara yang berbicara di dalam membicarakan ini dan itu. Terkadang suara itu berpikir, kapan aku akan menyelesaikan masalah pekerjaanku? Aku harus berangkat kerja lebih awal besok untuk rapat mendesak. Bagaimana jalannya rapat itu nanti? Haruskah kita membatalkan proyek yang merugi ini? Atau haruskah kita mencoba menyelesaikan masalahnya? Bagaimana aku harus membicarakan hal ini dengan timku? Bagaimana aku harus menyampaikannya kepada manajemen? Dan pikiran terus berlanjut, aku sangat stres. Apakah kamu melihatnya? Suara di dalam pikiran ini berbicara, dan ia berpikir. Ia berpikir hingga menyebabkan tekanan batin, insomnia, dan bahkan penyakit. Kita menjadi terperangkap dalam fenomena ini karena kita percaya ada diri. Kita percaya bahwa kita adalah manusia, dan kita telah menerima ini sebagai kenyataan. Kita percaya bahwa suara ini nyata, bahwa ia memiliki diri, tetapi kenyataannya tidak. Suara itu tidak memiliki diri. Ia hanyalah sesuatu yang beriak di sekitar esensi kehidupan kita. Berikut adalah analogi untuk memperjelasnya. Bayangkan setetes air yang jernih diletakkan di hadapanmu, ini mewakili esensi kehidupan kita. Tetesan air yang jernih ini memiliki tegangan permukaan dan substansi, bukan? Tegangan permukaannya memungkinkan ia beriak ketika sesuatu menyentuhnya. Tetesan ini berfungsi seperti kesadaran, menciptakan efek riak seperti gelombang di sekitar tetesan air. Inilah cara esensi kehidupan kita berperilaku, dengan fenomena yang beriak di sekitarnya. Riak-riak ini adalah suara yang kita dengar. Inilah sebabnya saya mengatakan, cobalah untuk menghapus semua suara ini. Hapus semua fenomena. Hapus suara, gambar, emosi, persepsi, ingatan, bahkan rasa pemahaman atau ketidaktahuan. Pemahaman adalah sebuah fenomena, dan ketidaktahuan juga merupakan fenomena. Semua ini hanyalah fenomena. Hapus semuanya sepenuhnya. Yang akan tersisa hanyalah esensi kehidupan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa esensi kehidupan kita, yang berada di dalam fenomena ini dan menggunakan tubuh seperti mengenakan pakaian, tidak memiliki bentuk. Ia tidak dapat menciptakan, berbicara, atau menggenggam apapun. Ia murni dan tidak ada yang lain. Ia tidak berbicara, tidak bersuara, ia hening, kosong, ringan, jernih, dan sangat damai. Esensi kehidupan kita tidak dapat memahami dirinya sendiri, yang berarti kita tidak dapat benar-benar memahami diri kita karena kita tidak memiliki diri. Bayangkan ini, kita adalah esensi kehidupan yang tanpa bentuk. Kita adalah esensi kehidupan yang sepenuhnya tidak berbentuk, kosong, jernih, dan menyatu dengan seluruh alam semesta. Kita adalah unsur murni ini. Bayangkan tidak memiliki bentuk, tidak memiliki manifestasi apapun. Maka tidak ada penderitaan sama sekali, hanya kemurnian dan kejernihan yang sempurna. Ketika segalanya berhenti, tidak ada lagi penderitaan, hanya kejernihan dan kemurnian yang luar biasa. Ini adalah kemurnian yang begitu mendalam hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bahasa yang kita gunakan tidak dapat sepenuhnya mewakili atau mengungkapkan kemurnian ini. Kemurnian itu sendiri tidak berbicara. Sekarang,
unsur-unsur murni ini, esensi kehidupan yang murni kejernihan ini ketika ia ingin memahami dirinya sendiri dan segala sesuatu yang ada, ia harus menciptakan bentuk untuk dapat merasakannya. Apakah kamu melihatnya? Ini seperti perjalanan ke bulan. Kita memerlukan alat untuk melakukan perjalanan. Untuk mencapai bulan, kita memerlukan pesawat luar angkasa, pakaian antariksa, makanan dalam kapsul, dan peralatan khusus. Hanya dengan itu kita dapat mencapai tujuan, bukan? Demikian pula, esensi kehidupan kita yang murni, kejernihan ini, tidak mengetahui dirinya sebagai kemurnian. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita semua merasakan sesuatu di dalam diri sesuatu yang kita cari. Meskipun kita memiliki segalanya keluarga, rumah, mobil, kekayaan, makanan masih ada perasaan bahwa kita menginginkan sesuatu yang lebih. Sebenarnya, tidak ada satupun yang benar-benar milik kita, bahkan tubuh ini, yang pada akhirnya akan musnah. Dan ketika tubuh ini hancur, kemana kita akan pergi? Setelah kematian, kemana kita akan pergi? Itu adalah keadaan ketidaktahuan yang total. Kemana kita akan pergi setelah kita mati? Berapa lama kita akan hidup? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu berapa lama kita akan bertahan hidup, dan kita tidak tahu kemana kita akan pergi setelah mati. Kita bahkan tidak benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Kita tidak menyadari bahwa kita terlahir dalam berbagai bentuk sebagai manusia, makhluk air, makhluk darat, makhluk bawah tanah, atau makhluk bersayap. Kita hadir dalam berbagai bentuk, namun kita tetap tidak menyadari mengapa kita berada dalam kondisi ini. Kemana kita akan pergi, bagaimana kita akan pergi, dan mengapa? Mengapa kita lahir dalam siklus yang tiada akhir ini? Setiap kali kita lahir, kita menghadapi perjuangan yang sama bersaing, bertengkar, menghancurkan, menindas, serta menyimpan amarah dan kebencian terhadap satu sama lain tanpa henti. Kapan semua ini akan berakhir? Kita tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Kita bahkan tidak benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Di dalam lubuk hati kita, ada perasaan kerinduan untuk sekadar memahami. Kita ingin memahami apa sebenarnya kita ini. Jika kita dapat menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya dan melihat bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik kita, maka pada saat kita memahami hal ini, kita akan hidup dengan damai di dunia ini. Kedamaian global akan muncul secara instan. Setiap orang hanya akan berbicara tentang unsur-unsur dasar yang membentuk kita. Setiap orang akan terjaga secara batin, hanya mengamati ke dalam. Mereka akan melihat kekosongan, kejernihan, dan kemurnian di dalam. Keadaan ini melampaui penderitaan, berakar pada esensi kehidupan yang murni. Jika kita benar-benar memahami hal ini, maka perjuangan tanpa akhir ini akan berhenti. Kita tidak akan lagi terjebak dalam mencari sesuatu di luar diri kita. Kita akan menyadari bahwa kita adalah kejernihan yang murni dan kosong bebas dari keterikatan dan penderitaan. Hidup akan menjadi ringan dan damai, dan kedamaian sejati akan muncul tanpa usaha, hanya dengan pemahaman sejati akan hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Sekarang, kita berada di sini, mendengarkan apa yang saya jelaskan, menggunakan alat-alat ini. Saya menggunakan suara untuk berbicara, dan kita menggunakan persepsi untuk mendengarkan. Melalui tindakan persepsi ini, kita memahami semakin dalam hingga kita mencapai inti dari esensi kehidupan yang murni. Ketika akhirnya kita memahami dan mencapai esensi kehidupan yang murni ini, ia akan terbangun. Ini seperti hidup dalam dunia mimpi, mencari dengan berbagai cara hingga kita bertemu dengan seorang bijak yang menunjukkan jalan. Saat itu, kita menyadari bahwa kita bukanlah bentuk manusia, bukan suara, bukan imajinasi, bukan emosi, atau manifestasi apapun yang kita persepsikan. Tidak ada satupun dari ini yang benar-benar milik kita. Ketika kita benar-benar melihat dan memahami, kita menyadari bahwa suara di dalam berbicara dengan sendirinya, pikiran muncul dengan sendirinya, emosi datang dan pergi dengan sendirinya. Mereka muncul,
larut, dan muncul kembali. Bahkan kesadaran untuk mengetahui pun terjadi dan larut secara alami. Tindakan mengetahui dan berpikir muncul bersama dan menghilang bersama. Semua ini muncul bersamaan dengan kesadaran, datang ke dalam keberadaan, dan lenyap dengan sendirinya seperti gelombang. Gelombang muncul dengan sendirinya dan memudar dengan sendirinya. Demikian pula, ketika kita hanya mengamati ke dalam dan benar-benar melihat, esensi kehidupan akan mengenali kebenaran ini. Ketika kesadaran ini muncul, esensi kehidupan akan terbangun dan melepaskan dirinya dari keterikatan pada manifestasi. Semakin sering kita mendengarkan rekaman ajaran ini, berulang kali dan terus-menerus, kita akan semakin memahami bahwa segalanya ada karena pikiran kita. Misalnya, suara ini menyebut sesuatu sebagai pohon, padahal benda itu sendiri tidak mengatakan apapun. Amati apa yang kita persepsikan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai sesuatu. Suara dalam pikiran kita, bagaimanapun, menyebutnya pohon mangga atau mobil. Perhatikan dengan saksama bahkan tangan kita sendiri. Ada kesadaran kosong, namun suara ini berkata, ini tangan kiri, ini tangan kanan, ini bagian depan, dan ini bagian belakang tangan. Suara berbicara, tetapi benda itu sendiri tetap diam. Ketika kita benar-benar mengamati, kita akan melihat kesadaran kosong ini dan mulai memahami. Air mata mungkin mengalir, dan kita akan merasakan keringanan dan keterbukaan yang mendalam. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik kita, langkah pertama menjadi jelas, segalanya muncul karena suara ini memberinya makna. Suara ini memberikan nilai pada segalanya. Ketika kita menyadari bahwa semua pemahaman yang kita miliki sepanjang hidup ini terbentuk oleh pikiran kita sendiri, kita mulai memahami secara mendalam. Jika pikiran dapat menerima esensi ini dan kebenarannya, air mata akan mengalir secara alami. Akan ada rasa ringan dan keterbukaan. Pemahaman yang pernah kita pegang secara perlahan akan runtuh sekitar 25%. Ketika ini terjadi, air mata bisa mengalir, dan keterbukaan yang mendalam muncul. Ini mencerminkan esensi kehidupan yang mulai membebaskan dirinya dari keterikatan pada manifestasi. Secara perlahan, keterikatan ini akan gugur satu persatu hingga semuanya hilang. Seperti yang saya katakan, lepaskan tubuh dan tinggallah bersama manifestasi. Kemudian, lepaskan semua manifestasi, hingga yang tersisa hanyalah esensi kehidupan yang kosong dan murni. Ketika ini terjadi, kita akan menyadari bahwa kita adalah esensi yang murni ini. Lalu kita akan bertanya-tanya mengapa selama ini kita begitu melekat pada semua hal? Kesadaran ini akan memungkinkan kita untuk hidup di dunia ini tanpa menyakiti atau menindas satu sama lain. Tidak ada yang akan mengalami penderitaan lagi. Penderitaan akan berhenti, dan kita tidak akan lagi terlibat dengan emosi-emosi ini. Misalnya, jika kemarahan muncul, biarkan saja. Itu bukan lagi milik kita. Kemarahan akan hilang jika kita tidak melekat padanya, tidak mempertahankan atau mendorongnya. Ini seperti ketika kita bertengkar kemarin. Pertengkaran itu sudah selesai, tetapi kita tetap duduk dan berpikir, aku sangat membenci orang itu. Dia mengatakan hal ini padaku. Mungkin aku harus membalas. Ini adalah kebencian hanya dengan memikirkannya, kebencian muncul. Kemudian, ketika kebencian semakin kuat, kita mulai berpikir, aku harus melakukan sesuatu tentang ini. Suara batin ini terus berbicara. Apakah kamu memperhatikan suara ini dalam pikiranmu? Suara ini terus berbicara tanpa henti. Apakah kamu melihat gambaran mental yang diciptakannya? Kamu membayangkan wajah seseorang, dan kemudian suara dalam pikiran mulai menggumam. Apakah kamu menyadari suara yang terus berbicara dalam pikiranmu? Ketika kamu berpikir atau membayangkan sesuatu, apa yang terjadi? Muncul kemarahan. Apakah kamu melihatnya? Emosi ini muncul karena pikiran dan bayangan dalam benak kita. Manifestasi ini menciptakan cerita, meskipun kejadian itu sendiri sudah berlalu entah kemarin atau bahkan tahun lalu.
Begitu kita mulai berpikir atau mengingat sesuatu, emosi muncul seketika. Sebagai contoh, jika kita memikirkan kunjungan orang tua atau kerabat kita, atau cucu-cucu kita yang datang berkunjung, kita merasakan kebahagiaan. Kemarin mereka datang, itu sangat menyenangkan. Cucu-cucu kecilku datang mengunjungiku. Ada begitu banyak kebahagiaan dalam hal ini. Apakah kamu memperhatikan suara yang berbicara seperti ini dalam pikiranmu? Ketika kebahagiaan muncul dari pikiran tersebut, prosesnya sama seperti dengan kesedihan atau kemarahan. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, emosi muncul segera setelah kita mulai berpikir. Cukup amati perhatikan bagaimana pikiran itu berpikir, membayangkan, dan merasakan. Apakah kamu melihat bahwa ini adalah proses alami? Jika kita tidak terlibat dengannya, ketika pikiran mulai berpikir, kita dapat mengenali mengapa ia berpikir. Lalu kita cukup membiarkannya berlalu tanpa campur tangan. Jika kita tidak memperhatikan, terlibat, atau mendorong suara batin ini, suara itu akan menghilang. Ia akan muncul lalu memudar. Dengan hanya mengamati bahwa pikiran sedang berimajinasi atau berpikir, tanpa ikut terlibat, pikiran-pikiran tersebut akan lenyap secara alami. Hal yang sama berlaku untuk emosi. Ketika emosi muncul, pada saat itu, baik itu ketidakpuasan atau emosi lainnya yang muncul, ketika kita menyadarinya, kita tidak perlu terlibat dengannya. Cukup sadari dan lepaskan. Jangan berinteraksi dengannya, biarkan ia menjalankan fungsinya sendiri. Itu bukan milik siapapun, itu adalah sesuatu yang alami, manifestasi dari alam yang beroperasi secara independen dari kita. Ketika kita memahami bahwa itu bukanlah diri kita, emosi dan perasaan tersebut akan muncul lalu segera memudar. Inti dari kehidupan tidak akan lagi melekat padanya. Ia akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan tidak terbebani. Ketika kita menyadari bahwa segalanya muncul karena suara ini dan kita berhenti terlibat dengannya, pengalaman kita menjadi ringan dan terbuka. Air mata mungkin mengalir seiring pemahaman kita semakin dalam. Amati dengan seksama, perhatikan emosi, suara, gambaran mental, dan manifestasi. Ketika kita terus mengamati, kita mulai memahami, apakah emosi ini muncul dengan sendirinya? Mengapa kita melekat padanya? Mengapa kita marah? Jika kita menyadari bahwa kemarahan hanyalah sebuah fenomena terpisah dari diri kita, kita akan melihat bahwa tidak perlu ikut serta di dalamnya. Begitu kita berhenti terlibat dengannya, ia akan lenyap sepenuhnya. Emosi akan hilang dalam sekejap. Ketika kita benar-benar memahami bahwa emosi ini bukanlah diri kita dan membiarkannya berjalan sebagaimana adanya, esensi kehidupan kita akan membebaskan dirinya dari keterikatan. Bayangkan jika kita membebaskan diri sebesar 25%, maka kita akan merasakan keringanan dan keterbukaan yang luar biasa. Bayangkan jika kita telah membawa beban manifestasi ini 100%, dan kita melepaskan 25%, maka yang tersisa adalah 75%. Saat kita terus mengamati ke dalam dan terus mendengarkan rekaman ajaran ini, pemahaman kita akan bertambah secara bertahap. Pemahaman ini mengungkapkan bahwa suara yang berbicara di dalam pikiran yang muncul, bukanlah kita. Ketika kesadaran ini muncul, keterikatan akan hancur sepenuhnya. Ada sebuah kebangkitan, sebuah pemahaman yang jelas bahwa ini semua benar-benar bukan kita. Esensi kehidupan kita, yang kosong, jernih, dan murni, telah melekat pada suara ini untuk waktu yang lama. Namun hubungan, benang penghubung yang mengikat kita padanya, terputus. Kita merasa lebih ringan, dan air mata mengalir. Kita melepaskan 25% lagi, hingga yang tersisa hanya 50%. Sekarang, kita telah melepaskan 75% dari keterikatan kita. Kita merasa sangat ringan dan terbuka, meskipun masih ada 25% yang tersisa. Namun demikian, kita tetap menjalani hidup, bekerja, mencuci pakaian, menyapu rumah, menyelesaikan berbagai tugas. Sambil melakukan semua ini,
kita terus mendengarkan rekaman ajaran ini. Semakin banyak kita mendengarkan, semakin kita memahami, semakin ringan dan terbuka perasaan kita. Rasa ringan dan keterbukaan ini terus berkembang. Pada tahap ini, kita mulai memperhatikan hal-hal yang lebih halus. Misalnya, ketika kita mencium sesuatu, kita bertanya-tanya, apakah aroma ini muncul dengan sendirinya? Bayangkan kita berjalan melewati sebuah toko bunga dan mencium aroma bunga. Apakah aroma ini hanya muncul dengan sendirinya? Pemahaman ini mulai semakin dalam. Menjadi jelas bahwa kesadaran yang kita alami hanyalah manifestasi yang mengetahui dengan sendirinya. Ketika pemahaman ini muncul, keterikatan terputus sepenuhnya. Seolah-olah kita menarik dan memutus kabel listrik tegangan tinggi. Pada saat pemisahan itu, listrik terputus, percikan muncul, dan meledak dengan suara keras. Demikian pula, di pusat dada kita, esensi kehidupan hampa, jernih, dan murni bersinar terang, seolah meledak. Rasanya seakan semua yang pernah kita genggam hilang. Ada perasaan seperti terlepas dari tubuh, suara, gambaran mental, emosi, dan sensasi mengetahui. Keterlepasan ini mengubah kita menjadi sifat alam murni hampa, jernih, dan sangat murni. Ini membawa kesadaran yang melampaui dunia pengetahuan yang melebihi pemahaman dunia ini. Ini adalah pemahaman tanpa bahasa. Dunia ini bergantung pada bahasa, bukan? Kita berkomunikasi menggunakan kata-kata, bahkan hewan menggunakan gelombang energi untuk menyampaikan makna. Segala sesuatu bergantung pada bahasa dan suara untuk komunikasi dan pemahaman. Namun, dalam esensi kehidupan yang hampa, jernih, dan abadi, esensi yang kekal, tidak ada bahasa. Itu adalah pengetahuan yang melekat, pemahaman sempurna tentang segalanya dalam keadaan alaminya, tanpa perlu bergantung pada. Ketika kita mencapai keadaan ini, kita menangis air mata yang dalam dan tak terbendung. Rasanya seakan segalanya telah hilang. Kesadaran mendalam muncul, mengapa kita begitu tertipu? Mengapa harus bertengkar? Tidak ada yang benar-benar kita, atau milik kita. Tidak ada alasan untuk berperang, membunuh, membenci, atau mengejar kekayaan, kekuasaan, atau status. Perasaan, saya punya, saya baik, atau saya lebih unggul, lenyap sepenuhnya. Tidak ada rasa keistimewaan, kepentingan, atau apapun. Sebaliknya, itu adalah pengetahuan tanpa bahasa keadaan kehampaan, kejernihan, kemurnian, dan kebahagiaan batin. Segala sesuatu terasa terbuka, tidak terbebani, dan bebas dari penderitaan. Hal ini begitu sederhana dan alami. Kita mencari pengetahuan, tetapi kita tidak dilahirkan untuk tujuan tertentu. Esensi kehidupan seperti kehampaan jernih dari alam semesta. Bayangkan menghapus seluruh alam semesta, hilangkan bintang-bintang, matahari, lubang hitam, kegelapan, cahaya, hapus semuanya. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang jernih. Inilah diri kita, esensi hampa dan jernih dari segalanya. Kita adalah satu kehampaan jernih yang bersatu dengan kejernihan luas dari seluruh alam semesta. Sulit untuk mengungkapkan ini dengan kata-kata karena ini melampaui konsep alam semesta ini adalah segalanya. Esensi jernih ini adalah segalanya. Apakah kamu mengerti? Ia adalah satu dalam semua dan semua dalam satu. Kita adalah segalanya, anggaplah seluruh alam semesta ada di dalam pikiran kita. Ketika kita menyadari hal ini, rasanya sangat menakjubkan. Kita mendapatkan pengetahuan yang melampaui pemahaman manusia. Ini adalah jenis pengetahuan yang berbeda, yang ada tanpa bahasa. Ia mengetahui segalanya, tetapi ia ada di luar bahasa dan beroperasi dalam dimensi lain. Sebenarnya, ini bahkan bukan dimensi. Ini disebut sebagai dimensi nol. Dimensi nol ini tidak memiliki waktu, tidak memiliki jarak, ia adalah segalanya. Ini adalah pengetahuan terdalam yang menunggu untuk ditemukan. Kita mempelajari berbagai subjek di dunia ini, dan betapapun sulitnya, mereka tidak pernah memberikan kepuasan atau kesimpulan yang abadi. Sekarang,
Cobalah beralih ke dalam untuk mempelajari pengetahuan batin ini. Kita semua harus mempelajarinya, seolah-olah kita melangkah mundur. Saat ini, kita percaya bahwa kita adalah manusia, bukan? Kita telah menerima bahwa kita adalah manusia. Tutup mata sejenak. Ketika mata kita tertutup, rasa menjadi manusia menghilang. Sekarang, dengan mata tertutup, perhatikan suara yang berbicara di dalam. Cobalah berbicara secara diam-diam dalam pikiranmu. Apakah kamu melihat suara ini? Dengan mata tertutup, bicaralah dalam hati dan amati suara itu. Sekarang, bayangkan sebuah gambar seekor harimau, gajah, atau apapun yang kamu pilih. Gambar itu muncul di dalam pikiran. Perhatikan emosimu, kepuasan, ketidakpuasan, atau netralitas. Pikirkan seseorang yang tidak kamu sukai. Begitu kamu melakukannya, emosi pun muncul. Apakah kamu melihatnya? Ketika kamu memikirkan seseorang yang kamu cintai, muncul perasaan bahagia. Sekarang, saat kamu berbicara dalam diam di pikiranmu atau membayangkan sebuah gambar, perhatikan bahwa ada kesadaran alami yang hadir. Kesadaran ini sedang mengenali suara atau gambar itu saat ini. Apakah kamu melihatnya? Ia mendengar dengan sendirinya. Ia mengetahui dengan sendirinya. Semua ini hanyalah manifestasi. Cobalah melangkah ke dalam dengan menutup matamu. Saat kamu menutup mata, tubuh tertinggal di belakang. Yang tersisa adalah suara, gambar, emosi, dan tindakan mengetahui. Sekarang, mundurlah lebih jauh dari manifestasi ini. Suara itu bukanlah dirimu. Melangkah ke dalam dan biarkan suara itu menjauh. Bergerak lebih dalam, dan suara itu terasa jauh, di luar dirimu. Hal yang sama terjadi dengan gambar. Mereka juga terasa jauh, terpisah. Bahkan emosi pun tertinggal, jauh di kejauhan. Saat kamu masuk lebih dalam, kamu mencapai tempat di mana hanya tindakan mengetahui yang tersisa. Kesadaran ini sunyi dan hampa di dalam. Melangkah lebih jauh lagi dari kesadaran ini. Masuklah lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga bahkan tindakan mengetahui pun menghilang. Di titik terdalam, hanya ruang kosong yang jernih yang tersisa benar-benar tanpa apapun. Dalam kehampaan yang jernih ini, tidak ada diri, tidak ada orang lain, dan tidak ada yang bisa didefinisikan. Pahami bahwa segala sesuatu yang dulu kita andalkan sebenarnya tidak pernah menjadi diri kita. Apakah kamu melihatnya? Bahkan suara guru yang berbicara hanyalah sesuatu yang berinteraksi dengan esensi kehidupan kita, dan esensi kita hanya sekadar menyadarinya. Ia menyadari dengan sendirinya, dengan cara yang tidak dapat kita tentukan. Bukan, kita, yang menyadari itu hanyalah manifestasi dari persepsi yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada diri di dalamnya, tidak ada bagian dari itu yang benar-benar kita. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang jernih, yang selalu ada. Ia sudah sempurna, tidak perlu diciptakan karena ia sudah ada. Pertanyaannya, mengapa kita terjebak dalam kepercayaan bahwa kita adalah laki-laki atau perempuan? Apakah kamu melihatnya? Di sini tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak ada nama, marga, keluarga, rumah, atau mobil. Itu tidak bergantung pada apapun. Inilah dia. Ketika esensi kehidupan tiba-tiba menyadari hal ini, air mata mengalir, dan kita menangis. Ia terbebas dari konsep menjadi manusia. Keadaan ini akan tetap ada setelah terjadi. Mendengarkan rekaman saya secara sering dapat membantu mewujudkannya. Ketika kesadaran ini muncul, kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain, membimbing mereka untuk mendengarkan, mengamati, dan menunjukkan kebenaran. Ketika mereka memahami, air mata mereka akan mengalir juga, dan mereka akan mengalami pencerahan yang sama. Ketika seseorang terbebas, mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia tetapi sesuatu yang tak terlukiskan, murni, dan bebas. Kemudian, kita mulai bertanya-tanya mengapa kita saling menyakiti. Pada titik ini, orang-orang akan mulai berbicara tentang kesadaran ini. Seseorang mungkin berkata, "Kemarin, aku merasakannya sebuah ledakan kesadaran, itu luar biasa."
Lalu yang lain akan berbagi, aku juga pernah mengalaminya. Aku merasa begitu damai. Setiap hari, percakapan berputar di sekitar keringanan, kedamaian, dan keterbukaan. Tidak ada penderitaan, makan hanya 1 kali sehari terasa nyaman, tidak ada kesulitan, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada kerugian bagi orang lain, tidak ada konflik, tidak ada perebutan tanah, air, atau langit. Semua orang hidup bersama dengan damai, dalam harmoni, saling membantu dengan segala cara. Ini akan menjadi keberadaan terakhir kita. Bahkan jika tubuh ini mati kapan saja, tidak akan ada penderitaan karena tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Kita telah menyadari bahwa kita adalah esensi abadi, tak tersentuh oleh apapun. Hidup bersama akan damai dan harmonis, membawa perdamaian global. Inilah yang harus kita wujudkan. Mainkan permainan ini untuk menang. Berusahalah untuk mencapai esensi terdalam dari alam, yang sebenarnya telah kita miliki. Begitu kita mencapainya, kita akan terbebas dari semua penderitaan. Tidak akan ada kebanggaan atau kesombongan. Sebaliknya, hanya ada kehampaan, keterbukaan, dan kemudahan, dengan keinginan untuk saling membantu. Semoga kita semua mencapai kesadaran ini dengan cepat dan segera. Rekaman ini berakhir di sini. Semoga semua Buddha menjadi saksi. Mulai saat ini, saya berjanji untuk mendengarkan ajaran ini dengan tekun, untuk membangkitkan kesadaran dalam diri, untuk mengamati pikiran, emosi, dan tindakan mengetahui sebagai fenomena alami bukan sebagai diri, atau milik diri. Saya tidak akan melekat pada manifestasi apapun. Saya tidak akan kembali ke keberadaan lagi. Kehidupan ini akan menjadi kehidupan terakhir saya. Setelah menyadari kebenaran, saya akan membimbing anak-anak, cucu, dan kenalan saya untuk membangkitkan kesadaran dalam diri, bebas dari keterikatan pada pikiran dan emosi, hingga nafas terakhir mereka. Ini akan menjadi persembahan kepada Buddha. Sadhu, 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 sadhu. Jika Anda tertarik dengan ajaran tentang kesadaran, pengamatan pikiran, dan pembebasan dari penderitaan melalui wawasan, silakan hubungi kami melalui line ID @panya9. Terima kasih telah menonton.